diriku sendiri, keluarga aku udah miskin, aku pengen bangun istana yang besar ya gitu. Aku butuh orang yang bisa bantuin aku Untuk bantu mewujudkan istana ini. Sampai detik sekarang aku bilang, belum ada satupun yang bisa menjatuhkan Dr. Richard lah. Ya, ngapain sih dibalas kayak gini? Punya tujuanmu tuh apa? Gitu. Yang kamu mau cari itu apa? Dan ketika kamu ngerusak itu, maka kayak aku ngerasa bener-bener tersakiti nih. Siapapun kau, aku nggak peduli. Sini berhadapan dengan aku. Kayak jadi kalau kamu salah jawab kayak gitu punya dan aku melihat celah itu, kejar kayak gitu. Tapi bukan mau cari ribut kayak gitu. Hati-hati ntar kalau jangan sampai kejebak gitu. Hai semuanya, balik lagi ketemu di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Dan kali ini di Ngode kita sudah ada seorang dokter yang, wah ini kalau di TikTok, di media sosial juga punya podcast gitu ya. Ini viral banget, selalu jadi bahan pembicaraan dan selalu jadi orang yang bisa memberikan referensi tentang segala sesuatu. Kalau dulu mungkin cuma produk-produk skincare yang di-review, sekarang udah sampai ke gosip-gosip. Bahkan politik juga masuk. Dr. Richard Lee, selamat datang dok. Apa kabar? Luar biasa. Sehat-sehat ya? Sehat. Sibuk sekali loh. Thank you banget disempetin di tengah kesibukannya. Dan nanti sore juga langsung mau terbang balik ke Palembang. Memang gitu ya, rutinitasnya bolak-balik terus? Rumah asli, di sini ada rumah, di Jakarta ada rumah, tapi di rumah asli di Palembang. Iya. Jadi harus bolak-balik ya. Sebenarnya pengen pindah Jakarta sih, dan menurutku sudah saatnya pindah ke Jakarta. Cuma anak-anak nggak betah Jakarta. Oh gitu. Tapi fun fact-nya aku dan istri juga nggak betah Jakarta. Jadi keluarga, istri, anak-anak semua di Palembang? Di Palembang. Wow. Jadi bolak-balik atau istriku ke Jakarta, kadang nemenin. Iya. Udah berapa lama dok harus bekerja di beda kota, terus LDR. keluarga masih di Palembang? Fokus mungkin 2 tahun ya, nggak LDR banget sih sebenarnya. Kan paling 6 hari Jakarta, 4 hari Palembang. Iya. Terus kita juga so easy ya, karena aku kan nggak cari duit dari media sosial ya, makanya aku bilang ya. Makanya kayak aku nggak peduli mau biaya apapun, aku akan bayar kayak gitu. Jadi kalau anak-anak libur, aku podcast, anak-anak aku pindahin ke Jakarta semuanya. Nyusul. Yes, Jadi kayak gitu. mereka juga liburan sebentar gitu ya, baru nanti balik lagi gitu. Karena fokusnya nggak cari duit kan, kalau misalnya kita ngomong podcast ya, secara bisnis ya, kan kita kan pasti berhitung tuh, datangin bintang tamu, anggap ya kita kasih biaya kayak gitu kan, ada ini, ada itu kan, kayak gitu kan. Kali ini aku nggak peduli. Pokoknya aku bikin karya. Karena aku bisa tetap dekat dengan keluargaku, kayak gimana. Iya. Ini penting nih, karena kita kan juga lagi ada pembicaraan buat long distance kan. Tapi ini masih Jakarta Palembang Pak. Iya, 2 jam, terbang 2 jam kan? Sejam ya Jakarta doang. Palembang. Dari mau ke Palembang soalnya di minggu ini. Aku weekend ini ke Palembang. Kalau pas aku lagi di Palembang ke rumahku. Ntar kita janjian ya. Siap. Sebenarnya enakan di daerah loh daripada di Jakarta. Iya, dengan sekarang macet, kebisingan dan segala macam, mungkin lebih tenang tinggal di daerah ya. Lebih nyaman, lebih ada life, lebih ada family. Pokoknya semua lebih kerasa lebih dekat lah. Jadi ke Jakartanya cuma kerja aja gitu. Cuma harus kalau bikin podcast Jakarta aja. itu fast pace banget. Iya. Dan kita harus selalu kejar-kejaran sama waktu. Nah, itu. Kan. Iya. Lelah ya sebenarnya ya. Tapi kayaknya hobi memang workaholic banget ya. Memang nggak bisa diam kayaknya. Nggak bisa diem. Kalau kata istri itu kalau kerjaan habis nanti dicari lagi pasti dia bilang. Ini yang menarik ya, karena couple dan dua-duanya dokter. Walaupun mungkin majornya beda ya. Sama sih. Yang satu Awalnya mungkin beda, tapi ternyata Dr. Richard juga belajar sesuatu Betul, yang sama. dia kan? yang narik aku. Jadi yang pertama kali jadi dokter kecantikan sebenarnya adalah Istri. dokter Bisnis. bisnis. Dokter Reni. Dokter Reninya itu kecantikan. Jadi aku married dengan dia itu pada waktu dia masih koas. Oke. Belum selesai jadi dokter. Dokter Richard udah jadi dokter? Sudah. Beda berapa tahun sih? Beda 4 tahun. Oke. Beda 4 tahun aku kerja di perusahaan, pacaran dengan dia. Jadi posisi waktu pacaran dengan dia itu, dia sudah cukup menikmati, maksudnya aku sudah cukup ada duit lah kayak gitu. Nggak miskin, karena kan dulunya aku miskin banget kan. Di situ saat pacaran 1 tahun lebih, 2 tahun, aku nikah dengan dia. Pada waktu itu dia masih koas. Sekitar 1 tahun lagi baru mau selesai. Nah, setelah dia selesai koas, aku bilang mau kerja jangan di rumah sakit, aku bilang. Karena kalau kamu kerja di rumah sakit, pasti kan kena marah, kena tegur. Iya. Jadi kamu ini based on pengalaman pribadi nih.
Pak kerja di mana? Yang kita kerja nggak kena marah. Oh, istilahnya jangan kerja sama orang lah Iya, gitu ya. kecuali kalau kita punya tempat sendiri kan. Kalau di tempat orang lain pasti kena marah, nggak mungkin nggak. Apalagi UGD pasti kena maki terus. Makanya aku bilang bikin klinik sendiri aja, apa yang kamu mau. Nah, dia pengennya klinik kecantikan. Dan nggak pernah terpikir dalam hidupku klinik itu bisa jadi seperti sekarang, bahkan aku pegang. Karena kayak klinik itu ya udah ini mainanmu aja, terserah dirimu deh kamu mau apa gitu, mau jungkir balik, mau nggak 1 tahun dia pegang nggak untung sama sekali dan nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Tapi masih tetap bertahan sampai sekarang. Ada pasien untung tapi dia nggak bisa manajemen. Jadi kayak ada untung diputernya yang nggak jelas, dibelinya nggak jelas. Tapi aku juga I don't care ya, karena aku punya perusahaan pada waktu itu lagi maju-majunya dan penghasilanku juga amat sangat bagus. Jadi kayak Perusahaan apa itu, Dok? Sinar Mas Group. Oke, itu Aku di 6 tahun di Sinar Mas Group di kehutanan. di kehutanan justru, bukan nggak ada hubungannya sama Random kesehatan banget, ya? beda banget ya dok. Sekolah kedokteran, bisnisnya, perusahaannya bisnis kehutanan. Enggak. Perusahaan kehutanan ini Sinar Mas dan aku disuruh pegang klinik di situ. Oke. Oke, kirain dia ngurusin hutan ya kan? Satu Pegang klinik. klinik di situ. Dulu pertama kali aku masuk di perusahaan itu pegang 1 klinik dan terakhir aku keluar dari perusahaan itu jadi 20 klinik. Jadi kayak aku 6 tahun di Sinar Mas tuh kayak kuliah bagaimana caranya bangun klinik, besarin klinik, bikin cabang klinik. Memang kayak sudah spesialis di sana. Sekolah gratis ya sebenarnya ya. Dari situlah muncul pengetahuan knowledge tentang bisnis, tentang how to manage everything gitu ya. Dan itu yang jadiin bekal untuk ngebangun bisnisnya dokter sendiri sekarang. Betul. Oke, dokter tadi bilang bahwa sebelum jadi dokter kehidupannya mungkin secara ekonomi kurang oke. Iya kan, tadi dia frontal banget sih bilang miskin. Iya. Gitu. Aku nggak enak gitu kan mau. Tadi kita ngomong apa? Bukan frontal dan vokal. Ya. Itu jadi modal klinik kecantikan kan nggak murah dok. Berapa modal awal yang dikeluarin? Waktu dulu sih ya, kan kita bikin pertama kali untuk istriku tuh, aku bikinin di pinggir kota ya. Jadi nggak di tengah kota besar. Di daerah Sumatera Selatan ya. Tapi di pinggir kota, nggak di tengah bener. Suburb lah gitu ya. Dan juga kliniknya itu di lantai 2. Jadi di lantai 1 itu aku bikin usaha apotik pada waktu itu. Jadi kayak setengah hati banget nggak sih istri usaha sih. Pantesan mau untung mau rugi nggak masalah. Yang untung yang bawah itu berarti. Emang jago ya. Dia ada kesibukan. Karena kan kalau cewek nggak ada kesibukan, biasanya kan ke tetangga. Atau nyibukin suaminya. Nyibukin suaminya gitu. Ini tips and trick ya buat para suami. Kamu juga gitu sekarang, suruh saya bisnis biar saya punya kesibukan. Ya, biar saya bisa motoran. Iya benar. Cuma bagusnya Dr. Richard, dia bisnis sibuknya. Iya. Saya bisnis apa ya? Oke. Awal mula ketemu dan akhirnya bisa sampai memutuskan menikah, boleh dong dok diceritain. Pertama kali ketemu dengan istri, biasa ya sebagai kakak tingkat yang baik kan. Semua adik tingkat ya? Kalau misalnya ada yang baru kan kita kan pasti sortir ya pasti. Sortir bahasanya, oke. Tapi itu kayaknya dia juga sama pasti. Tapi Rincer ya fakta kan, kalau ada yang tingkat yang baru kan kasih kita lihat ada yang cakep, ada yang cantik, kita incer kan. Nah di angkatan dia itu sudah ku incer, jadi ku chat duluan ya gitu. Cuma nggak dibales dia, dibalesnya cuek, nggak begitu ditanggepin. Semakin challenging. Enggak, aku tinggalin kan masih banyak pilihan yang sombong ya. Kan ada beberapa pilihan lain kan. Ada tingkat yang masuk yang mana yang cakep. Oh ya ini ya kayak gitu. Di list tuh ya. Nggak berhasil chat ini, nggak berhasil chat ini. Satu dapat. Tapi tahu nggak dokter ini? Tahu ya. Makanya aku ngomong di kamera kalau nggak. Kalau lucu nyampe Palembang ribuan rumah. Aku semua nggak ada rahasia dengan dia. Oke. Jadi aku pacaran dengan teman dia. Pacaran 2 tahun dan aku tuh ngerasa bener-bener kayak oke, inilah jodohku. Kayaknya aku akan nikah dengan orang ini nih. Orangnya anaknya cantik, anaknya baik sekali dan bisa bimbing aku ke jalan yang lebih baik. Orangnya itu sangat baik. Tapi aku tuh ribut terus dengan dia. Jadi kayak 1 minggu itu 1 kali bisa isi absen untuk ribut. Jadi 1 minggu bisa isi absen. Padahal anaknya baik sekali. Tapi karena perbedaan prinsip yang sangat ideal, jadi kita tuh ribut terus di ideal. Iya. Susah dong ya kalau ada prinsip susah. Padahal sesuatu something yang simple banget kayak gitu. Jadi ribut dan
Suatu hari aku putus dengan pacarku yang ini, aku coba deketin yang istriku ini sekarang. Kayak gitu. Deketin Aku, lagi. ya coba chat, tapi dalam hatiku sudah ngomong bahwa aku akan deketin dia tuh pelan-pelan aja. Karena kayak nggak ada yang harus terburu-buru, apalagi mereka satu angkatan kan. Bilang. agak serem ya. Ya kan, Emang mereka dari satu dulu suka angkatan. nyerempet-nyerempet bahaya kayaknya. Jadi aku chat ke dia, tapi responnya berbeda. Kali ini responnya itu amat sangat berbeda banget. Dan aku coba kasih cuma memplease-kan dia kayak, kamu butuh apa? Kamu nggak ada tugas ya? Oke, ini laptop aku nih pinjam kayak gitu. Kamu butuh apa tugas? Aku bantu cariin ya. Itu slow aja gitu ya. Itu usaha sih, nggak? Usaha ya, tapi usahanya tuh kayak ayolah kita jalan, kita makan nih. Nggak Gitu. fokus banget kayak gitu. Jadi slow-slow aja, tapi memang punya planning untuk deketin. Nah, di situ rupanya dia ngebuka. Nah, kalau tanya dengan dia sih, aku selalu pernah tanya dengan dia sih. Intinya adalah beberapa minggu dari situ kita berpacaran. Oke. Berpacaran dengan, menurutku dengan kita ngomong tuh dengan sisi yang logik ya. Jadi dua-duanya itu crush on. Sama-sama suka, tapi nggak 100% kayak cinta mati, kayak menggebu-gebu, deg-degan kayak gitu, nggak. Aku naksir. Dia cantik, dia oke kayak gitu punya. Dianya naksir nggak? Dia ngelihat aku, ini orang akan jadi orang besar. Ini orang smart, ini orang pintar. Dan kayaknya aku punya masa depan nih dengan dia nih. Oke. Itu yang dia ungkapkan. Iya, gitu ya. dari dia kayak gitu ya kan. Feelingnya perempuan suka bener kadang ya. Kalau dia ngomong dengan aku, Dr. Richard itu cuma bisa jadi dua hal, dia bilang. Yang pertama, kau akan jadi orang hebat. Yang kedua, kau akan jadi pecundang. Karena dengan orang sepertimu berbicara dengan penuh frontal, percaya diri, dia bilang. Ya kalau enggak kau sukses, kau akan hebat ya luar biasa katanya. Kalau enggak, kau enggak punya apa-apa, terus kau ngomong kayak gitu jadi pecundang. Ada dua kata dia. Ini kalau gambling ya, betting nih risk takernya luar biasa ya dokter. Iya. Dan aku kan nggak punya apa-apa, aku kan miskin kan. Jadi dia tuh ngelihat kayaknya orang ini punya masa depan, dia orang ini smart. Jadi dia kayak berinvestasi dengan aku kayak gitu. Dan aku juga kan ngerasa kayak diriku ini, aku tuh miskin. Aku tuh punya 1000 banyak kekurangan. Aku tuh pengen cepet-cepet. Aku tuh pokoknya suka nerabas aja, tonjok aja, pokoknya tumbur dulu. Kalau ada dinding, aku tuh biasanya tumbur dulu dindingnya, baru mikir. Kan ada orang yang ketemu tembok, dia lihat dulu temboknya, puter kanan kiri, ukur, habis itu baru dia action. Kalau aku nggak, aku lompat dulu, setelah aku yakin pastinya, baru habis itu aku mikir, aku ngapain. Nah itu aku. Dan karena aku tahu sejuta kekuranganku, maka aku harus mencari orang yang bisa melengkapi aku. Dan aku melihat semuanya itu ada di dia. Aku melihat semuanya itu ada di dia. Dimana yang pacaranku sebelumnya itu ribut terus, beda pendapat, bahkan tentukan tempat restoran aja kita bisa ribut. Dengan istriku ini, kita nggak pernah ribut. Bahkan hampir 2 tahun pacaran itu 1 kali ribut pun nggak pernah. Kayak dia bisa menyeimbangkan dominanku, tapi bisa membuatku itu selalu bertanya dengan dia. Kayak nanya pendapat dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya kayak gimana sih cara menundukkan orang yang dominan, tanya dia. Bagaimana caranya dia tidak frontal dengan pendapatku, tapi dia bisa membuktikan diri bahwa pendapatku ini layak untuk kau dengarkan. Jadi itu kan sulit untuk orang dominan tuh kayak oke, kamu cukup smart dan kamu cukup pintar untuk aku pertimbangkan loh kayak gitu punya. Itu kan dalam lubuk hatiku ya. Maka hampir semua kegiatanku tuh aku pasti diskusi dengan dia. Jadi kayak botol ketemu tutup sebenarnya. Iya. Jadi kayak kalau ada yang bilang, oh kamu nggak dekat dengan istri kan jangan ketemu. Enggak. Hampir semua kehidupanku dia tahu. Itu adalah obrolan ranjang kita, obrolan tempat makan kita kayak gitu punya. Jadi dan aku selalu minta izin dengan dia, selalu minta pendapat dia kayak gitu punya. Dan aku selalu hargain dia. Walaupun aku dominan pun. It's not easy loh bisa dapetin itu pasangan. tidak mudah dan terbukti rumah tangganya juga sudah dikaruniai 3 orang putra ya. Puji Tuhan. Jason, James, Jacob, sama Kenzo. Kenzo yang paling kecil ya. Mungkin nggak banyak orang yang mengikuti kehidupan pribadi dokter karena dokter memang lebih dikenal sebagai seorang individu yang sangat
vokal, ya kan? Bukan. Kan udah dijawab tadi Iya, kan, iya, iya. apapun diterabas, ya kan? Loncat dulu baru mikir gitu. Dan itu nanti kita akan gali lagi gitu. Tapi sebagai orang tua yang harus, yang menarik gini dok, berdua bisnis bareng, ya kan? Nggak semua couple bisa seperti itu. Aku sama Donna juga baru belajar untuk bisa bisnis bareng. Dan lumayan bikin Kalau untuk baper. hidup bersama sebagai pasangan, suami, istri, ayah, ibu gitu ya, orang tua, mungkin kita udah ngelewatin gitu. Tapi untuk berbisnis bersama itu kan nggak mudah. Pengen tahu dong dok, apa sih sebenarnya tipsnya selain tadi ya, selain ketemu yang equal itu pasti kan ada problem, pasti ada prinsip untuk aku pengennya begini, kamu pengennya begitu, nemuin titik tengahnya seperti Atau apa? udah ada pembagian tugas, apa saya ngurusin ini, kamu yang ngurusin itu, biar jadi nggak saling melewati Nggak atau ada. crossing line gitu, nggak ada. Aku jarang ribut dengan dia. Dari pacaran Dari sampai pacaran sampai sekarang gitu? jarang ribut. 1 tahun tuh kami nggak 1 kali ribut. Mungkin kalau dalam 10 tahun pernikahan ribut besar Bisa dihitung jari. kali ya. Oke, gara-gara Satu, apa dua kali ributnya? ya. Gara-gara apa ributnya? Boleh nggak di-share? Gara-gara apa? Aku bohongin dia. Oh. Bohongin dia. Dan kita ribut juga nggak pernah sampai berhari-hari. Biasanya ributnya pagi, malamnya udah selesai. Oke. Jadi selesai kayak gitu aja kayak gitu. Kita jarang banget ya berantem, bertengkar. Kalau menurut analisaku rahasianya adalah kita saling mengakui satu sama lain. Mungkin itu ya. Jadi kayak oke, dia akuin aku tuh pinter secara bisnis, secara konsep, secara kreativitas gitu punya ya. Dan aku akui dia bijaksana. Sebenarnya dia jauh lebih bijaksana dari aku. Dia bijaksana sekali. Jadi kayak aku punya planning, aku lempar untuk lulus QC kebijaksanaan dia kayak gitu ya. Aku bisa jalan. Oke. Dan nggak baper ketika aku bawain ini dan aku yakin bahwa bisnis atau ideku ini bisa jalan walaupun dia bilang ini nggak bisa masuk, dia tetap akan support. Begitupun juga sebaliknya, kalau menurutku dia benar, aku juga nggak akan baper, aku juga nggak akan pakai egoku kayak gitu. Karena aku juga akui secara bijaksana dia lebih bijaksana daripada aku. Iya, salah satu kuncinya itu nggak boleh gampang baper. Kenapa jadi gue? Dia ketawa. Itu sulit karena ini udah bertahun-tahun sudah bekerja sama Iya. ya kan, kita baru Kita baru. Ya, Yang mudah-mudahan- spesialnya sebenarnya bukan di aku sih. Yang spesialnya itu ada di istriku sih sebenarnya. Apa itu? Dia tuh orangnya bijaksana ya. Kebijaksanaan. Aku tuh nggak spesial. Contohnya dok, contohnya misalnya dalam dokter punya ide sesuatu gitu ya, memulai bisnis baru atau apa gitu. Contohnya ya. Heeh. Contoh paling ekstrim. Seperti yang kalian ketahui, mungkin 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu aku pernah berantem dengan salah satu artis di Indonesia. Mungkin salah satu teman kalian juga. Istriku tuh benar-benar ngerem aku. Kalau aku nggak direm, setiap kali dia ngomong sesuatu, aku pasti buka kamera, pasti aku juga akan ngomong frontal juga kayak gitu. Karena itu sifatku. Setiap kali ada sesuatu tuh pasti aku akan balas. Langsung konfrontir gitu. Karena kan emosiku berjalan banget. Tapi dia dengan bijaksana selalu ngajarin kayak gitu, punya ngapain sih dibalas kayak gini, punya tujuanmu tuh apa kayak gitu. Yang kamu mau cari itu apa, menang apa nih kayak gitu kan. Setelah misalnya kita menang pra peradilan juga kemarin kan menang. Sebenarnya kan sudah menang pra peradilan, sudah pernah ditahan. Kalau misalnya aku gugat balik kan pasti kena itu minimal kan. Tapi istriku bilang, ngapain sih? Kalau kau cuma pikirin menang public opini, sudah menang kok. Ngapain lagi kau maju lagi? Dengan, secara hukum juga udah terbukti. iya, Kan? kau maju itu kan ada resiko. Kalau kau maju, tentu aku cubit Donna nih, nggak mungkin Donna nggak balas aku. Minimal dia nunjuk aku kayak gitu punya kan. Jadi apapun yang kau lakukan itu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Dia bilang, kau kan sudah menang public opininya, ngapain lagi dia bilang. Oke, hal-hal kayak gitu punya itu nge-balance hidupku gitu. Iya, ada yang ngerem ya. Sama sih, Tapi itu sebenarnya kamu penting. juga suka Saya juga. ngerem saya ya. Dia sebenarnya hampir sama sama dok. Akhirnya sama ya, 85 kan? 85 Oktober tapi ya? Oktober. Libra. Oh ya, ini Saya Gemini. bapak saya Libra, jadi kalau saya tahu lah Libra ya. Tapi 85 mungkin gitu ya, agak. Kamu juga kan orangnya konfrontir ini Iya, gitu. sebenarnya bukan 85-nya. Di era itu kan era di mana apa ya, generasi kita mungkin era di mana kita mulai belajar untuk mengutarakan pendapat. Gitu. Dari yang sebelumnya mungkin kan searah banget nih. Di era kita tuh mulai transisi kan, sampai sekarang Gen Z mereka udah bebas banget. Bebas berpendapat. Dok, tadi berhubung dimension masalah yang pernah dihadapi gitu ya, 3-4 tahun yang lalu. Bisa dibilang dari mungkin
setelah dokter mungkin bisa punya karir, pekerjaan, akhirnya berumah tangga, bisnis gitu ya. Mungkin itu titik terendah yang harus dihadapin. Banget. Nah, dan gimana Titik support? terberat, titik terkelam. Dan bagaimana support istri sendiri dalam situasi seperti itu sampai sempat ditahan ya kan, videonya viral di mana-mana gitu. Aku pernah ngomong dengan istriku. Sampai titik sekarang aku bilang belum ada satupun yang bisa menjatuhkan Dr. Richard lah, aku ngomong ya secara umum. Ini ngobrolan pribadi sih sebenarnya. Aku ngomong. Aku salah buat konten sering. Namanya kita juga manusia ya. Kadang-kadang salah ngomong, salah bikin konten ya. Kadang-kadang kita juga bikin podcast salah ngomong juga, dihujat juga sering ya. Viral dihujat kayak gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang bisa ya besoknya Dr. Richardnya berkembang lagi, besoknya berkembang lagi, besok berkembang lagi. Bahkan seorang artis sekalipun kemarin bersengketa hukum dengan aku, nggak buat aku jatuh kok, malah bikin aku jadi lebih baik lagi kayak gitu. Tapi di dunia ini cuma ada satu orang yang kalau nyerang aku kayaknya aku akan rata sampai ke tanah. Istriku. Karena pada waktu aku diangkat paksa dari Palembang ke Jakarta, tangisan istriku lah yang ngebebasin aku. Pada waktu itu kalau dia nggak nangis, kalau dia nggak berontak, dan kalau dia nggak ngomong dengan media, maka aku nggak akan keluar. Beneran, aku nggak akan mungkin bisa keluar. Karena atensi dia, maka aku bisa jadi keluar. Ya, tentu dengan dukungan masyarakat juga. Lalu kedua kali aku ditahan juga sama, yang terjadi juga seperti itu. Ini bukan masalah hutang sih, karena kan kalau kita ngomong hutang ya nggak ada yang namanya hutang dalam suami istri ya. Aku juga pasti banyak memberikan pada dia juga pasti banyak memberikan kepada aku, kayak gitu, punya sama satu sama lain. Tapi dari sekian banyak kekuatan itu, agaknya dia orang yang luar biasa yang kalau dia marah pasti bisa akan hancurin aku banget. Jangankan dengan netizen mungkin ya, kalau dia marah aja, hidupku aja sudah akan hancur pasti. Jadi segitu besarnya bukan hanya perhatian tapi juga pengaruh gitu seorang istri Dr. Reni terhadap Dr. Richard gitu ya. Oh banget. Aku sampai pernah buat buku. Ya, banyak hal kalau ditanya tips suksesnya Dr. Richard ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan kita kan bisa karang-karang sesuai dengan memang pekerja keras, memang ini, memang itu. Tapi apalah artinya kalau kamu memilih pasangan yang tidak sesuai. Kayak semua potensimu itu akan terhambat. Tapi dengan memilih pasangan yang sesuai, semua yang kamu cita-citakan tadi luar biasa. Jadi kalau ditanyain aku tadi, kita balik ke pacaran pertama tadi, aku kan nggak bilang tadi itu kayak deg-degan jatuh cinta, kayak ngebet banget. Aku memilih dia itu naksir, suka, iya, cinta, iya, tapi kayak dengan rasionalku. Dia pun juga mencintaiku dengan rasionalnya dia, kayak gitu. Bahwa ini adalah orang yang tepat akan mendampinginku ke depan. Dan ternyata cara berpikirnya kami, itu membuat masa depan kami yang jadi lebih baik. Ini jadi bisa jadi tips nih buat yang sedang mencari pasangan ya kan, jangan cuma jadi bukan cuma perasaan aja tapi rasional. Harus dilihat buat masa depan. Karena kan menikah apalagi ya, itu kan untuk masa depan kan, membangun rumah tangga. Wah, aku pernah pacaran gini ya. Aku pernah pacaran ini tanpa merendahkan satu dua orang ya. Dulu kan aku jelek banget tuh. Nggak ada yang mau pacaran dengan aku. Masa sih? Bener. Itu punya mantan. Ada mantannya. Ada. Jadi kayak gini. Mantannya cantik lagi kan? Istrinya cantik. Iya. Mantanmu cantik ya, benar. Lumayan lah. Jadi gini, SMA itu naksir cewek banyak banget, tapi nggak ada yang mau. Kuliah naksir cewek banyak banget juga, tapi nggak ada yang mau. Karena aku kan miskin, jadi nggak naik angkot. Dulu kan nggak ada Gokar, nggak ada Gojek. Jadi kita itu naik angkot, siapa sih cewek yang mau naik angkot bareng aku, jalan-jalan gitu kan. Jadi nggak ada yang mau dengan aku. Pertama kali aku pacaran itu setelah lulus jadi dokter. Artinya kan aku punya value nih, aku dokternya gitu ya. Baru ada cewek. Pacaran pertama aku tuh dengan anak marketing atau accounting kali ya, gitu ya. Dan aku tuh datang ini tanpa merendahkan satu dua orang ya. Aku datang ke rumah dia, aku ngelihat pacaran dengan dia, tapi keluarganya itu cukup complicated kayak gitu. Ada mungkin adiknya utang atau apa kayak gitu, punya cukup complicated. Dan aku tuh berkaca pada diriku sendiri. Keluarga aku udah miskin, aku pengen bangun rumah, aku pengen bangun istana yang besar kayak gitu. Aku butuh orang yang bisa bantuin aku untuk bantu istana ini. Aku nggak butuh cewek yang kaya raya yang bisa nyuntikin aku dana, enggak. Aku butuh orang yang bisa ngedorong aku untuk bikin istana ini. Dan menurut aku bukan orang ini kayak gitu.
Dan aku pacaran lagi orang lain, menurutku juga bukan orang ini kayak gitu. Dan setelah pacaran dengan istriku, inilah orang yang tepat kayak gitu Bu ya. Pokoknya aku nikah dengan dia. Gimana caranya? Karena cantik iya, suka iya, cinta Cinta iya, iya. tapi aku juga punya rasional bahwa ini orang yang lengkapin aku banget. Iya. Gitu. Iya. Jadi jangan cinta buta, Jangan tetap cinta harus buta, gunakan iya. akal sehat kita. Tapi untuk banyak memilih loh orang pasangan. cinta buta kan. Iya. Tapi memang benar, kita kan menjalani kehidupan itu kan hari demi hari dijalanin pasti pengennya juga ada artinya, bisa happy, bisa ada value yang kita Dan bisa believe itu gitu kan. mewujudkan impian kita sama-sama gitu, Iya, mau dan- berjuang sama-sama. Dan semuanya pasti harus dipertimbangkan untuk bisa mencapai itu, nggak bisa dijalanin ya udah hari ini bangun terus ngapain ya udah ntar tunggu besok deh. Nggak bisa dong. ya Karena kan? cinta itu sebenarnya hal yang emosional. Iya. Kayak misalnya aku bilang ya, waktu SMP aku pernah naksir dengan satu cewek, wah gila banget SMP kayak gitu. SMP. Pertanyaannya, Iya naksirnya. pertanyaannya, apakah kamu merasakan hal yang sama sekarang? Iya. Bener-bener ada zona waktunya. Iya. Kayak aku pernah naksir cewek pada waktu SMA sampai tergila-gila, sampai mempermalukan diri kayak gitu punya. Kalau tanya sekarang, adakah perasaan itu? Nggak ada. Berarti kan ada cuma spot waktu hanya saat itu Saat itu aja. aja, iya. Setelah waktu berlalu kan nggak lagi kayak gitu. Maka rasional kita, tapi kalau rasional kan benar-benar panjang kita berbicaranya. Iya. Nggak ngomong cuma di saat itu aja gitu Iya. kan. Jadi jatuh cintanya itu benar-benar bertahap dan panjang. Nah, Iya. itu dia pelajaran lagi ya buat kalian yang masih atau lagi bucin-bucinnya. Pakai rasional Resapi juga. itu ya apa yang sudah disampaikan sama Dr. Richard. Dokter, kita sedikit geser ke urusan personal nih. Karena aku ngelihat bahwa dokter seseorang yang punya karakter yang kuat banget. Iya. Dan rasanya itu benar-benar dokter paham apa yang dilakukan. Salah satunya mungkin ketika berkonflik misalnya di sosial media sama siapapun ya, di luar bahwa memang sifatnya adalah terabas, tapi apakah memang ada kesadaran di situ bahwa oh gue bisa achieve something nih dari ini, entah itu jadi lebih terkenal karena diomongin, yang nantinya bisa bawa bisnisnya lebih grow. Ada nggak sih pemikiran seperti itu? Jadi memang bukan by design ya, tapi begitu ada sesuatu, oke, go on gitu, hajar dulu, diputar ntar jadi sisi gimana, baiknya gitu ntar ya. kalau misalnya amit-amit sampai diangkut sama ini ya ke Jakarta, diangkut polisi gitu kan, baru mikir nih, waduh gimana gitu. Nggak pernah kepikir. Nggak pernah kepikir. Nggak pernah. Jadi bukan karena itu alasannya. Bukan karena itu, tapi aku tuh aku tuh martir orangnya. Martir itu orang yang nggak takut mati kalau membicarakan suatu hal yang benar. Oke. Jadi kalau harus bisa ada base-nya ya, prinsipnya ya. Best of the contohnya pada waktu gitu. kasus itu kan skincare abal-abal ya. Jadi Ya. kayak ada kan macam-macam orang ya. Ada yang ngomongin agama ya. Ada kan orang jadi martir agama. Iya. Pokoknya aku rela kalau lempar batu, kalau ngomong apa. Pokoknya aku menyampaikan agama Injil yang benar atau Alkitab atau Al-Quran yang benar ya gitu kan. Ada yang ngomongin apa? Kalau aku kan kayak ngomongin skincare dan aku idealis banget di situ. Itulah jeleknya aku kayak gitu. Dan ketika kamu ngerusak itu, maka kayak aku ngerasa bener-bener tersakiti nih. Siapapun kau, aku nggak peduli. Sini berhadapan Dan dengan kayak aku. punya tanggung jawab gitu Ya. untuk memberitakan itu. Jadi ayo kita lempar-lemparan nih. Aku rela nih lempar-lemparan nih kayak gitu punya. Kalau kau ganggu yang ini kayak gitu punya idealismeku di sini gitu. Jadi memang ada prinsip, value yang Ada dokter pesan yang believe. pengen tuh sampaikan. Oke. Iya. Itu dia. Kalau nggak ada pesan yang pengen aku sampaikan, Jadi ngapain nggak- kita ribut? Tapi di podcast kan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilemparin kan juga lumayan. Agak ini juga ya, pinggir-pinggir Udah jurang bukan- gitu. udah bukan tepi jurang gitu. Diajak terjun. Nah, kalau di podcast sebenarnya aku tuh nggak jauh dari ciri khasku ya. Iya. Aku kan orangnya cukup kepo ya sebenarnya. Jadi dan aku tuh membaca kekepoan netizen, kan netizen kan juga kepo kan. Iya, sebenarnya. iya. Jadi aku tuh nggak lari dari ya apa yang netizen ingin tanyakan sih sebenarnya. Dan aku kan orangnya kritis Iya, dan agak belak-belakan ya, agak terbuka ya. Jadi kalau kamu salah jawab kayak gitu punya dan aku dikejar melihat terus. celah itu, kejar kayak gitu. Tapi bukan mau cari ribut kayak gitu. Hati-hati ntar Benar. kalau di- jangan sampai kejebak gitu. Tapi akhirnya setelah terjun ke dunia entertain gitu ya, rajin bikin konten gitu dan menginspirasi begitu banyak orang, ada kesadaran nggak sih bahwa personal brandingnya memang mau dibawa ke arah sana? Dr. Richard dikenal sebagai orang memang vokal, selalu
menyampaikan sesuatu yang dirasa memang benar dan memberikan pesan ke masyarakat. Itulah aku, dan aku nggak buat-buat, itulah aku apa adanya sih. Karena paling sulit sih kalau kita bukan buat konten yang bukan kita ya. Jadi memang itu aku apa adanya. Ya aku ngalir aja, aku nggak bisa joget, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Inilah aku apa adanya. Kalian suka ayo, nggak mau juga nggak suka juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas dalam prinsipku ada yang ku pegang bahwa aku harus mengerjakan sesuatu hal yang benar. Whatever is it. Istriku selalu ngomong, yang menyelamatkanmu dari sekian banyak konten terus kau salah ngomong dan viral dikatain orang jelek adalah kau nggak punya intensi jahat. Misalnya nih kita bahas tentang kayak kemarin kan Israel Palestina, bagus banget kayak gitu kan, pujian luar biasa, terus VN kesebar kayak gitu kan, habis VN kesebar dihujat orang kan, pertanyaannya adalah di VN tersebut ada niat jahat nggak? Karena itu tidak punya niat jahat, tidak ada niat jahat di sana, maka pasti aku akan comeback kayak gitu. Ya semua orang kan pasti punya kesalahan ya, ada salah ngomong, ada salah apa kayak gitu punya. Tapi ketika yang penting kita nggak punya niat jahat dan apa yang pengen kita sampaikan itu adalah benar dari tulus dari dalam hati kayak gitu aja sih. Itu yang jadi kekuatan ya, sehingga apapun bulian. Iya itu, aku mau nanyain itu sama Dr. Richard sampai akhirnya ketika akhirnya terjun ya, akhirnya masuk ke ini kan entertainment gitu ya, dan itu Dr. Richard pernah bilang bahwa ya kalau mau jadi terkenal ya harus siap dibully. Tapi itu pernah nggak sih ada bulian atau julitannya netizen yang pernah akhirnya bikin nusuk sakit banget hati atau apa gitu? Bikin down. Mungkin dulu ada ya 1-2 ya, tapi aku nggak begitu inget ya, karena kan banyak pujian, banyak bulian ya. Iya, jangan cuma mau dipuji aja ya harusnya. Iya, waktu dulu berkelahi dengan salah satu artis di Indonesia itu 90% puji, ya 10% hujat ya. Artis tersebut 99% hujat ya kayak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang berbalik ya, ada juga yang hujat, ada juga yang katain, ada juga yang apa. Dan kadang-kadang aku juga salah, memang benar salah sih, dan aku dihujat kayak gitu ya. Jadi bagiku ada rasa sakit, ada rasa nggak enak. Semua dihujat pasti nggak enak. Tapi sampai suatu hari aku nonton satu film David Beckham. Dan nonton belum di Netflix. Udah. Dan di situ aku sadar bahwa, dan aku tuh orang yang gini, berbeda dengan orang lain, berbeda dimensi dengan orang lain. Ada nggak orang yang sama kayak aku ya? Aku nggak tahu deh. Kalian pernah nggak kalau dengar musik, otakku tuh ngebedah musik tersebut. Jadi kayak ada bunyi ting teng, ada nada yang berulang kayak gitu. Tapi aku bukan fokus dengerin suaranya, tapi ada suara, ada bunyi dentingan kanan kiri. Aku bisa dengerin dan aku bisa pecah itu di dalam telingaku. Kalau nonton film, semua tuh nonton film asik, bagus jalan ceritanya. Kalau aku nonton film, aku akan bilang, gila yang ini aktingnya bagus, yang ini sutradarai direct kayak gini punya. Jadi kayak aku menganalisa satu film itu semuanya. Iya. This is me, itu aku kayak gitu ya. Jadi kayak, dan aku nonton film David Beckham itu, aku ngeliat dia ngegolin dihujat. Dia nggak ngegolin dihujat juga. Dia menang dihujat, kalah juga dihujat, apapun yang terjadi dihujat. Semakin dia naik, semakin dia tinggi, semakin dia luar biasa, maka dia semakin dihujat. Nonton lagi Taylor Swift, sama. Messi, kurang hebat apa Lionel Messi coba? Itu kayak balancing nggak sih? Ada yang memuji, ada yang menghujat. Tahu nggak gitu jawabannya kan? apa? Ketika kamu dihujat, artinya orang tuh peduli dengan kamu. Kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak dihujat. Orang nggak perhatiin juga gitu ya. Artinya orang itu cinta dengan kamu sebenarnya, mungkin dengan cara yang lain. Tapi kita tuh peduli. Artinya banyak yang peduli dengan kamu loh, kayak gitu. Dan semakin kamu banyak yang peduli, semakin kamu banyak yang perhatiin, maka itu akan terus ada. Pujian, hujatan akan selalu ada, kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah pujian, hujatan itu kan membuat kita itu introspeksi diri juga, melihat benar atau enggak, atau mereka yang nggak rasional, atau guenya yang salah, kayak gitu. Kita buat getting better aja, jadi lebih baik. Puji syukurnya adalah hujatan mereka semua membuatku jadi sadar bahwa oh ya, berarti aku makin dikenal masyarakat. Dan itu nyandu ya? Bukan candu sih. Semua pasti kalau terkenal candu. Ya, kalau ada yang ngomong enggak, buktinya kalau misalnya kalian post di TikTok, FYP, kalian senang kan? Pengen nge-post lagi yang Asik nge-post lagi kan? Dan itu bukan cuma artis loh, bukan cuma artis loh. Semua orang di dunia, di Indonesia kayak gitu punya, ada nggak yang kalau post, ya puji Tuhan, banyak satu. Kalau tiba-tiba FYP sih seneng banget kan? Artinya apa? Candu kan, ya gitu punya kan, seneng kan? Cuma kan ada tahapan-tahapan tertentu. Ada tahapan di mana kayak
dari setengah dona kayak gitu punya sudah saking seringnya gitu kan. Jadi yang penting ada value deh. Iya. Viewersnya berimpact kayak gitu punya. Nah, aku sudah sampai di tahap situ sih sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar pengen viral, tapi juga bisa kasih inspirasi dan kasih value yang baik buat masyarakat gitu ya. Dan apa yang tadi disampaikan Dr. Richard bukan berarti ya kalian, hey para netizen boleh menghujat bebas ya. Itu jempol jangan enteng banget. Percuma mas. Nggak bisa itu ya. Percuma mas, itu capek ngomongnya. itu buat orang yang dihujat penerimaannya seperti itu. Tapi bukan berarti jadi alasan bahwa oh gua karena gua care, gua sayang, gua menghujat. Enggak gitu caranya ya. Iya, karena banyak juga yang ngata-ngatain cuma supaya dibales, supaya dinotis gitu kan awalnya. Tapi kalau udah banyak nggak dinotis juga, jadi nggak usah. Kata Kiki Saputri lah, kalau dikasih duit mereka loh. Ya kita anggap positif aja sih, semakin banyak dibicarakan orang artinya kita jadi lebih baik, sudah jadi lebih tinggi itu aja sih. Jadi lebih mawas diri, hati-hati dalam melangkah itu aja. Iya, intinya segala sesuatu yang kita lakukan kadang itu juga balik sama kita. Kalau kita ngomong yang baik, berbuat yang baik, pasti itu kan baliknya juga baik sama kita ya. Mbak, kalau bukan Dona yang lakukan ini mungkin nggak viral, Mbak. Nggak akan masuk Lambe Tura. Kan kalau misalnya kalian berantem misalnya di tengah jalan gitu ya. Emang bisa masuk Lambe Tura gitu? Ya, jangan dong, kita malah nggak mau masuk Lambe Tura. Intinya kan kayak gitu kan. Artinya semakin kita dikenal masyarakat, semakin harapan mereka itu makin tinggi. Iya, ekspektasinya. Iya, kami tuh berharap Dr. Richard tuh nggak kayak gitu loh. Kami tuh berharap Dr. Richard misalnya kayak kita ngomong kayak gitu. Kami tuh nggak berharap Dr. Richard tuh kayak gitu loh, misalnya gitu kan. Padahal ini gue juga manusia kali kayak gitu. Lu mau nuntut seperfect apa sih? Iya. David Beckham juga bilang gue juga manusia kali. Kadang-kadang nendang nggak nyampe juga kayak gitu ya kan. Tapi ada itu nggak sih Dok? Ya akhirnya itu menjadi sebuah tuntutan gitu yang akhirnya kadang kita juga ngerasa gue juga manusia, gue juga pengen hidup normal kayak orang biasa yang mungkin bisa melakukan segala hal bisa yang menghujat balik. gitu. Itu ada beban tersendiri nggak akhirnya ketika akhirnya sudah sering viral, terkenal gitu? Bebannya itu adalah beban prestasi ya. Karena kan aku orangnya makhluk ambisius ya. Dari SMP itu aku tuh orangnya ambisius banget. Gila prestasi, ambisius banget. Jadi kayak kalau misalnya tahun kemarin aku melakukan ini, tahun depan aku harus getting better, lebih baik. Yeah. Nah itu kadang-kadang buat aku tertekan. Apalagi kalau misalnya kayak viewers turun ya. Kalau misalnya kayak overall ya, podcast ya. Kata-kata tuh jelek. Kadang-kadang tuh nyiksa. Aku nyiksa diriku sendiri kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya aku jualan juga kayak turun jelek kayak, aku tuh akan nyiksa diriku sendiri. Padahal kita tahu sebenarnya kan ya hidup pasti ada up and down termasuk juga dalam segala hal gitu. Istriku tahu banget sifatku itu. Kalau sudah moodnya jelek dia sudah tahu banget. Berarti aku bagi nyiksa diriku. Apa yang bisa dilakuin kalau lagi dalam momen kayak gitu? Aku nyiksa diriku sendiri. Kayak aku nggak akan ngomong dengan diriku bego, bodoh, kau nggak bisa ini. Apa sih? Ya udah kalau kau nggak bisa itu kerja 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya kemarin kerjanya 2 jam misalnya, jadi 4 jam kayak gitu punya. Tadinya kau nggak mikir, besok kau harus bangun lebih pagi, harus mikir kayak gitu punya. Jadi kayak aku mempush diriku lagi gitu untuk buat yang lebih baik. Pernah burnout nggak sih Dok? Hah? Burnout? Oh, sampai sekarang belum pernah. Nggak pernah ya? Biasanya kan kalau pressure-nya sampai kayak gitu, biasanya terus rasa capek banget energinya. Istirahat sehari aku sudah selesai. Sudah selesai istirahat sehari. Karena saking memang seneng kerjanya. agak lain. Kalau kita kadang abis itu berhibernasi. Makanya mungkin nggak bisa MM-an kayak Dr. Richard, makanya mungkin kerjanya harus lebih banyak. Ambisi sih ya, ambisi mendriveku. Padahal aku punya fisik yang jelek. Tadi aku sudah ngomong ya sebelum kita ngomong di belakang layar tadi ya. Aku tuh tahu potensi diriku dari dulu, dari SMA, dari kuliah ya. Aku tuh tahu banget bahwa aku orangnya cukup logik, orangnya kreatif banget. Kalau kamu kasih aku sesuatu, aku bisa olah jauh lebih kreatif daripada yang lain. Tapi aku nggak punya fisik yang bagus. Kalau kamu ajak aku tanding lari, aku pasti kalah. Ya nggak boleh terlalu sempurna dong. Ya tapi fisik kan beda-beda juga Dok. Tadi cerita kan sehari podcast 3 bintang tamu, kita 2 aja udah mikir lagi gitu. Dia 3 loh. Tapi maksudnya nggak suruh kayak kamu main motor, main bola gitu. Iya, beda. Makanya kan bilang fisik. Kan itu juga bola. Fisik. Kita mikir kan lebih capek mikir. Capek. Iya. Podcast 3 tuh capek. Iya. Terus kayak kerjaanku tuh kalau dengan pasien habis itu kesini ke situ tuh aku tahu diri, aku punya fisik yang jelek. Makanya aku selalu ngurangin kerjaan fisik
untuk punya waktu untuk gunain hal yang lain ya supaya jadi lebih berkembang. Ya. Intinya memang kita harus tahu kelebihan dan Kapasitas kekurangan ya, kita kapasitas ya. diri Itu kita yang juga. akan bisa dimaksimalin semuanya Dan akhirnya. tahu juga bagaimana mengembangkan apa yang kita belum punya ya. Belajar lagi hal baru. Kalau aku suka belajar. Jadi kayak misalnya karena salah di podcast ya salah. Aku sering ngatain diriku sendiri sih. Misalnya one day kita podcast bertiga ya, aku bawain Darius dengan Donna ya. Sometimes kan kita bawain jelek ya. Kayak misalnya nanyanya salah gitu. Iya, Aku pengennya unik kayaknya kurang pas kehidupan gitu ya. pribadi tapi malah salah ngebawanya dari awal jadi frekuensinya nggak kena kayak gitu. Nggak, punya. iya. Setelah selesai aku ngatain diri sendiri, gitu jelek banget. Pernah nggak minta ulang gitu dok? Nggak pernah. Ya udah ya udah gitu. Salah satu dengan Grace Tahir itu jelek. Ah. Grace Tahir dengan aku ngomong dengan Ci Grace kan jelek banget aku bawain Ci, gue bilang kan. Abis dia aku ke podcast dia. Sorry Ci, aku jelek banget bawa. Biasanya kenapa itu dok? Sebagai orang yang dokter kan kayaknya agak perfeksionis ya. Iya. Aku tuh detail nggak banget pintar kan? ngobrol. Aku tuh nggak pintar ngobrol. Jadi Terus kenapa bikin podcast kalau nggak pinter? justru pengen ngembangin diriku. Nge-challenge sampai Challenge. segitunya. Aku tuh punya banyak teman sih, teman banyak. Tapi nggak ada satupun teman yang bisa berhasil ngajakin aku nongkrong. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Cat, yuk kita duduk sini ngopi yuk. Nggak pernah, nggak ada sejarahnya itu aku kayak gitu. Nggak ada Karena nggak sejarahnya. suka ngobrol. Aku mau lebih basa-basi. Kalau ngomong public speakingku bagus, yes, public speakingku bagus. Tapi basa-basi itu another level kayak gitu punya. Aku nggak mau ngabisin waktuku untuk suatu hal yang nggak ada artinya kayak gitu punya. Jadi aku nggak mau. Dan menurutku podcast itu tuh ya karena nggak terlatih kan, ngajak ngobrol yang apa sih kita ngomongnya apa sih pentingnya tahu relationship kalian berdua kayak gitu punya. Ini kan untuk kepentingan entertainment kayak gitu. Jadi kayak aduh berat banget Beban ya, gitu ya. punya beban ya jadi ya. Mendingan ngomong langsung sama kamera, bahas apa dan belum gitu tentu ya. juga kan kebutuhannya sesuai dengan aku kan. Iya. Sedangkan aku harus buat kan tetap kan gitu. Tapi aku harus terobos itu. Aku harus terobos itu bahkan makanya aku lihat Deddy Corbuzier gila. Apa gue harus sekolah psikolog lagi ya? Gue lihat Densu tuh keren banget. Densu bagus. Densu keren. Karena apa? Aku belajar dari Densu ya. Dia tuh diem. Terus orangnya ngomong sendiri kayak gitu. Gila keren banget ya gue bilang ya. Jadi aku pengen belajar juga gue bilang di podcast seperti ini. Tapi kayak tetap ada aura aku, tetap ada diriku. Bukan gayanya Dr. Richard. Iya, tapi aku belajar gitu. Nah disitulah aku belajar pelan-pelan. Kena hujat nggak apa-apa. Aku belajar lagi. Toh aku dokter kok kayak gitu. Kan aku dokter. Ya aku bukan ini kan jadi wajar lah kita belajar. Kalau bilang, kau kan dokter ngapain kau bikin podcast? Pesulap boleh. Pebasket boleh. Masa dokter nggak boleh? Kenapa aku nggak boleh belajar kayak gitu punya? Aku pengen belajar jadi lebih baik. Sebagai dokter aku sudah punya banyak prestasi, pasienku banyak, nyembuhin banyak orang, klinikku banyak, prestasi pialaku sebagai seorang dokter juga banyak, baik nasional, internasional gitu. Aku pengen berkembang lah, masa kayak gitu terus? Aku pengen dunia entertain. Aku kemarin tahun kemarin aku awal tahun ya kali ya dapat piala dari MNC atau GTV. Wah itu senang banget sumpah. Karena itu pertama piala pertama. Entertainment. Itu entertainment. Kayak megah gitu kayak padahal aku pernah dapat piala dari Swiss. Di Swiss. Tapi kayak ini keren banget karena ini piala pertamaku. Iya, cuma saking memang kalau dilihat dan saking ambisinya dari segala sesuatu yang dilakukan Dr. Richard maunya adalah bisa achieve yang terbaik. Termasuk juga harus prestasi piala itu kan sebuah acknowledgement ya, pengakuan dari orang bahwa kita sukses melakukan apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang dengan di tempat yang sekarang Dr. Richard, kalau disuruh milih mau lanjutin bisnis aja atau melanjutkan di entertainment? Kalau hidupku tuh sebenarnya adalah bisnis. Kalau ditanya dokter, bisnis, entertainment, jawabanku adalah bisnis. Oke. Tapi kalau ditanya bisnis aku bisa serahkan ke orang lain. Karena aku punya adik, punya keluarga yang luar biasa. Jadi aku bisa titipin semua perusahaanku di dia, mereka semuanya. Aku cuma kasih arah berjalannya saja sebagai founder. Dan dengan aku fokus di entertainment. Tapi anak-anak nggak diarahkan untuk misalnya nanti mereka akan megang bisnis ini juga? Aku punya sedikit pola pikir yang berbeda tentang anak-anak sih. Bagiku, kayak gimana ya? Mungkin nggak populer ya. Bagiku tuh seorang orang tua yang baik itu bukan memberikan pada anak, tapi memberikan pancingnya, bukan berikan kayak suapin anaknya ya. Jadi aku
dengan istri sampai sekarang kita komit untuk berdua sekolahkan anak-anak yang terbaik, yang mana yang mereka mau, yang mana yang mereka suka, kita akan support semuanya. Tapi setelah dari situ kita nggak akan kasih apapun. Bahkan kita nggak mewarisi apapun untuk mereka. Karena kalau kita mewarisi sesuatu untuk mereka, mereka jadi cenderung malas, mereka cenderung menunggu. Iya. Dan secara prinsip juga ketika orang tua dan anak, hubungan antara orang tua dan anak akan lebih menghargai orang tua ketika orang tuanya tidak meminta. Iya. Ketika orang tuanya itu, ada beberapa orang yang tetap anak-anaknya itu tetap memberikan cinta kasih ya. Tapi kalau orang tuanya itu biasanya minta dengan anaknya, cenderung anaknya itu ngerasa kayak nggak tahu diri atau bisa ngatur orang tuanya kayak gitu. Tapi lihat beberapa orang tua yang pebisnis sukses, yang masih punya perusahaan, anaknya kerja sebagai direktur, itu anaknya hormat banget dengan orang tuanya, segan banget kayak gitu, takut banget. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah minta, bahkan orang tuanya selalu memberikan. Nah itu yang pengen ku lakukan ya. Untuk anak-anak. Apalagi 3 laki-laki ya. Iya. 3 Kita harus laki-laki punya fighting spirit seperti papanya. Yes. Tapi aku pengen anak-anak itu sama kayak temanku. Aku pernah lihat satu orang, dia itu nggak pintar. Dia nggak pintar, dia nggak jenius, dia nggak kreatif sama sekali. Tapi pendidikannya di Singapura, dia bisa bahasa Inggris, rapi banget bahasa Inggrisnya. Ngomong bahasa Inggris tuh sama kayak, mungkin bisa ngobrol dengan orang Google kayak gitu, saking cantiknya bahasa Inggrisnya. Dia berbicara dengan santun, dengan baik, public speaking-nya cukup bagus, padahal kerjanya nggak begitu baik. Dia bisa Chinese, Mandarin, kayak gitu. Dia bisa gitar, dia bisa piano, dia bisa berenang, soft skill-nya semua lengkap. Dan menurutku itu adalah goals untuk kita membesarkan anak, karena kayak setiap anak itu kan punya beda-beda. Iya. Kadang anak pintar banget, jebolan, luar biasa, jenius, mungkin jadi orang hebat ke depan. Tapi nggak semua anak seperti itu. Kadang-kadang anak-anak tuh lahir memang jadi orang biasa aja kayak gitu. Tapi sebiasa-biasanya, jadilah anak yang seperti tadi. Dia punya soft skill yang cukup banyak sehingga dia nggak akan susah. Iya. Dia bisa survive. Dia akan survive. Mau hidup di mana pun dia akan survive kayak gitu. Dan ada satu pelajaran buat orang tua ya. Jadi jangan ajarkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang sukses, tapi ajarkan mereka untuk menjadi orang yang bahagia. Gitu. Karena ketika mereka bisa menjalani hidupnya dengan bahagia, itu segalanya buat kita sebagai orang tua, ngelihat mereka bahagia dengan hidupnya sendiri. Iya. Apapun pilihannya. Apapun pilihannya. Gitu. Oke. Berarti bisnis udah ada yang ngurusin, udah ada yang bantuin, walaupun pasti involve dong. Berapa sekarang perusahaannya dok? 30-an. 30. Itu semuanya apakah berhubungan sama medical, beauty and skincare atau Nggak semua, apa yang lain. Di tahun kemarin itu aku mengakuisisi 2 perusahaan. Di tahun ini aku mengakuisisi perusahaan orang lain juga 2. Oke. Jadi yang benar-benar dari nol klinik kecantikannya? Klinik kecantikan, pabrik, packaging, online, live TikTok, itu yang benar-benar dibawa. Di bawah aku benar-benar. Selebihnya adalah akuisisi. Jadi pengembangan dari apa yang sudah didapat dari core bisnis awal. Sebagai pebisnis, kita mau berkembang pasti. Jadi kalau sudah dapat pijakan yang bagus, kita mulai investasi ke perusahaan-perusahaan lain kayak gitu punya, supaya kalau ada apa-apa, semuanya kita bisa dapat. Iya. Karena bisnis up and down kan, kita nggak pernah tahu kan. Ini ya, support. Iya. Dan kita juga bisa belajar banyak dari bisnis orang lain kan, ketika kita jadi investor gitu. Iya. What's next di bisnis? Apa yang the next big thing dari Dr. Richard Lee di bisnis? Kalau kalian nonton podcast ini semuanya dan kalian melihat, wah Dr. Richard sungguh ambisius ya, percayalah, saya sudah menurunkan level ambisius saya sejak 2 tahun yang lalu ya. Kenapa diturunin? Sejak keluar dari penjara kemarin, kan 1 kali 24 jam di penjara, aku sudah nggak begitu seambisius dulu. Dulu lebih ambisius lagi. Jadi kalau ditanya sekarang tujuannya apa, kayak apa ya? Ngalir aja ya. Kalau kamu tanya 2 tahun yang lalu tuh, planning aku bisa banyak banget kayak gitu. Kalau kayak sekarang kayak ngalir tapi tetap ada. Ngalir tetap ada kayak gitu. Tapi aku pengen, pada intinya sih, aku pengen bisa kasih value ke orang lain ya. Kayak kita secara finansial udah cukup. Aku pernah ngomong dengan istriku dan kita juga komitmen berdua kayak, oke, apa yang kita punya ini udah lebih dari kata cukup untuk kita kayak gitu ya kan. Jadi yang penting ya nggak hancur, nggak jelek gitu punya, kita pertahankan sebisa kita.
Terus yang paling penting bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Ya. Nomor 1 bermanfaat bagi keluarga dulu, nomor 2 bagi karyawan, baru bagi orang banyak gitu. Ya. Iya, dan kita tahu juga beberapa kali Dr. Richard juga sempat membantu teman-teman yang memang harus mengalami permasalahan dalam keluarganya kayak ya kan, sampai akhirnya bisa jadi brand ambassador dari skincare dan lain, tapi akhirnya orang itu akhirnya bisa survive gitu kan dengan apapun permasalahan yang mereka hadapi, dan itu salah satu cara kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Termasuk juga di entertainment ya, setelah video-video edukasi, sekarang punya podcast. Nextnya adalah main ngasih film? sesuatu yang Sudah pernah punya main value. film? Emang udah ya? Next ini aku baru open di sini. Di Lebaran nanti pas puasa Ramadan, nanti, Ramadan. Ya, Ramadan nanti ada kan kalau tahun lalu kan mungkin salah satu acara yang paling populer adalah Login ya. Login, Di Onat tahun ini ya. aku akan jadi pesaing Login. Wow. Mudah-mudahan bisa memberikan warna yang baru yang luar biasa. Boleh Tahun di-spill ini mungkin? Startnya 30 hari Iya. Dr. Richard Lee, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dennis Lim, dan Young Lex. Wah, ya. Waduh. Jadi kita punya konsep aku, Young Lex, Ustadz Felix Xiao itu 3 hari kita mainin logika, kita mainin pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, sangat mind blowing kayak gitu punya yang benar-benar dari dalam hati dan pengen belajar kayak gitu ya. Tapi bukan pertanyaan receh, tapi pertanyaan yang kita pastikan itu kayak kalau misalnya Tuhan itu ada di mana, bagaimana kayak Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. yang akan seru banget pastinya, dan satu hari nanti akan ada Ustadz Dennis Lim yang siap akan menghancurkan emosi kita dengan tangis berai semua. Karena Seru tamunya banget. luar biasa. Iya. Tamunya itu mantan pelacur, mantan banyak banget. Ini ide dari Dr. Richard juga. Wow. Ada tim kreatif tapi kan yang bisa filtering juga dan bantu untuk riset segala macam. berarti itu nanti di YouTube. Di YouTube. channel Gitu, Dr. Richard channel. Lee. Mudah-mudahan bisa, bukan masalah saingan sih, tapi bisa memberikan warna baru dan paling penting itu bisa memberikan manfaat ke orang lain ya. Ya. Dan startnya pas mulai puasa berarti ya. Ya. Tengah 10 sebentar lagi kan. Oke. Sebentar lagi ya. Udah Jadi tayang pastikan nanti harus nonton di channel YouTube-nya Dr. Richard ya. Yes. Ini bakal jadi seru. Kultum ya. 1 jam mah. 1 jam. Terus sekarang udah nggak ada 7 menit ya, sejam sekarang kalau mau. Habis itu juga, habis acara itu juga kita buat acara lain juga berkembang lah. Ya. Ya, berarti semakin menikmati segala sesuatu di dunia entertainment ya kan, mudah-mudahan semakin banyak bisa menginspirasi banyak orang. Belajar Ya, juga dengan saya selalu jadi berkat Iya. buat banyak orang, terutama buat keluarga dan buat diri sendiri juga. Sukses selalu Dr. Richard. Amin. Salam buat Terima kasih sekali lagi. Dr. Reni dan Ya, anak-anak. sudah hadir, sudah mau sharing sama kita. Iya. Sama-sama. Ini dia Dr. Richard yang selalu vokal, frontal, tapi banyak akal. Yeay! Thank you so much for watching pada hari ini. Bye-bye. Bye.